Asmat, orang bilang sih ini Amazonnya Indonesia. Lahannya basah, rawa-rawa seperti ini, tapi siapa sangka di dalamnya memiliki potensi yang luar biasa. Siapa yang tak kenal Asmat? Selain identik sebagai suku berseni ukir yang mendunia, nama Asmat juga lekat sebagai sebuah kabupaten dengan area rawa berlumpur seluas hampir 300.000 km persegi. Seperti layaknya suku lain di Papua, suku Asmat juga dikenal sebagai penjelajah hutan yang tangguh. Kuat dan sangat mengetahui liuk jalur hutan rawa menjadi syarat paling utama untuk bertahan mencari sumber emas di balik lumpur Asmat. Nah, yang mau saya cari ini kayu gaharu. Kayu semahal itu cuma pakai alat sederhana ini nih. Namanya besi lacak. Panjangnya sekitar 2 meter. Nah, di depannya itu ada kailnya. Kenapa pakai besi lacak ini? Ya karena kayu gaharunya itu terpendam di bawah tanah. Jadi cara membedakannya itu kayu gaharu atau bukan. Nah, di sini ada seratnya ya Pak ya? Di kayunya ada seratnya ya kalau kayu gaharu ya? Nah, kalau misalnya yang bukan, tidak ada. Nah, sekarang saya mau lanjut cari lagi. Ya Bapak, kita cari lagi. Oke, kita tusuk. Gaharu tak hanya ada di hutan Papua, tetapi juga di hutan Kalimantan. Komoditi non-kayu milik Indonesia ini telah menjadi incaran para pebisnis sejak tahun 80-an. Kisah para pencari gaharu juga bagai legenda. Para pemburu ini berada di hutan selama berbulan-bulan demi mencari sebatang pohon mati akibat terinfeksi bakteri. Prosesnya yang memakan waktu lama membuat harga gaharu sangat fantastis sejak pertama kali pohon ini dicari. Nah, ini kayu gaharunya udah ketemu. Tapi untuk angkatnya itu setengah mati. Jadi akar-akarnya tuh harus dikasih angkat dulu, baru bisa kayu gaharunya diangkat. Tapi ini untuk angkatnya juga harus bareng-bareng karena berat banget. Pencarian gaharu di wilayah Asmat berada di area rawa berair. Alat bantu untuk mengangkat bongkahan kayu yang mengandung gaharu dari dalam lumpur mutlak diperlukan. Bongkahan kayu gaharu yang terpendam ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari pohon kayu gaharu yang dulu pernah diambil oleh para pemburu dengan cara ditebang. Ini baru sejak petualang. Populasi pohon gaharu yang semakin menipis di alam akhirnya membuat bagian akar atau batang yang terpendam inilah yang kini mulai dicari. Bisa Bapak? Lepas. Nah, proses angkatnya sudah selesai, sekarang kembali ke bivak. Nah, lihat tuh, keren banget. Ngangkat gaharunya cuma pakai pelepah pohon sagu. Kita lanjut. Akibat adanya aktivitas pencarian gaharu, nah hutan-hutan di Asmat ini menjadi perkampungan-perkampungan kecil. Para pencari gaharu gak cuma sendirian aja, tapi mereka juga mengajak istri dan anak-anak mereka.
Perburuan kayu gaharu kini menjadi magnet bisnis bagi banyak orang. Hutan-hutan perawan dijelajahi meski beresiko besar demi mendapatkan kayu gaharu. Lokasi area perburuan kayu gaharu pun semakin meluas. Di wilayah hutan Papua saja, lokasi pencarian tak hanya di hutan dataran rendah, tetapi merambah jauh ke pedalaman masuk ke lereng pegunungan. Itu 6 kilo. Nah, disinilah lokasi tempat gaharu yang dicari itu dikumpulkan. Setelah itu, gaharunya dibersihin, terus dipilih dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Ih, berat nih ya. Bisa. Gaharu sebenarnya adalah sejenis kayu yang memiliki kandungan semacam damar wangi. Saat ini, kayu gaharu termasuk komoditi langka bernilai ekonomi tinggi. Diekspor ke berbagai negara untuk dijadikan bahan pembuat minyak wangi, dupa, dan obat. Biasanya, warna gaharu menjadi dasar penentu kualitas. Semakin hitam warnanya, semakin tinggi kandungan damar wangi dan nilai jualnya. Pancing, langsung hitung. Kalau sudah keluar, tidak bisa minta lagi. Ini saya takjub banget loh. Di tengah hutan ada transaksi jual beli. Dan nilainya fantastis. Kurang? Tidak? Pas ya? Pas, udah. Terima kasih Bapak.